Bismillahirrahmanirrahim. Hello students. Welcome to the English class with MKB Bahasa Inggris Kabupaten Bantul. Today we are going to learn how to describe people. Anak-anak sekalian, kita berjumpa kembali dalam pembelajaran bahasa Inggris melalui channel YouTube MKB Bahasa Inggris SMP Kabupaten Bantul. Pada kesempatan ini kita akan belajar bersama bagaimana mendeskripsikan orang. Anak-anak sekalian, dalam mendeskripsikan orang ada yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah tentang penampilan fisik atau physical appearance. Yang kedua tentang personality atau karakter, atau dalam bahasa Indonesia biasa disebut kepribadian atau watak. Dalam mendeskripsikan physical appearance atau ciri fisik seseorang, kita biasa bertanya kepada teman kita dengan mempergunakan kata tanya, what does he look like? Ya, atau what does he look like? Seperti itu. Sementara untuk subjek I, you, we, they, kita gunakan kata tanya, what do bla 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 look like? Nah, apa sih yang kita bisa deskripsikan dari seseorang? Yang pertama kita bisa ambil dari wajah atau face. Bisa juga dari rambut, hair, eyes, mata, nose, hidung, body, tubuh, age, usia, skin, kulit. Sebenarnya masih banyak lagi ciri fisik yang kita bisa gunakan untuk mendeskripsikan seseorang, tapi kita ambil 7 saja untuk video kali ini ya. Kemudian untuk wajah, kita bisa gunakan wajah sebagai bentuk wajah, atau kita bisa mengatakan bagaimana bentuk wajah seseorang. Ada yang oval, ada yang square, ada yang round, ada yang hard. Nah, kita sesuaikan orang yang akan kita deskripsikan itu mempunyai wajah seperti apa. Kemudian untuk rambut, kita bisa deskripsikan rambut seseorang dari segi panjang pendek, long short, ada warna misalnya black atau brown, bisa juga dari segi bentuk misalnya straight, curly maupun wavy. Straight itu lurus, curly itu keriting, wavy itu berombak. Kemudian mata juga kita bisa gunakan untuk mendeskripsikan seseorang. Dilihat dari besar kecilnya mata, big eyes, small eyes. Bisa juga dari segi warna atau color, misalnya black, brown atau blue eyes. Selain itu kita juga bisa gunakan hidung. Hidung ada 2 bentuk, ada yang pointed, ada yang flat. Maybe ada juga yang lain, misalnya big atau small. Small nose, big nose, pointed nose, flat nose ya. Kemudian untuk tubuh atau badan, kita bisa gunakan kata fat apabila orangnya gemuk, thin apabila kurus, atau mungkin bisa juga tall, medium atau short ya. Selanjutnya untuk usia atau age, bisa kita gunakan old untuk yang tua, young untuk yang muda. Skin atau kulit, kita bisa lihat dari warna. Light skin itu artinya kulit yang cerah, terang. Ada yang brown skin, yang coklat. Ada yang dark skin, cenderung gelap ya, atau mungkin kehitam-hitaman, tapi tidak kita katakan black skin ya, tapi kita cenderung dark skin. Sementara untuk kulit yang terang kita gunakan light skin, bukan white skin, karena tidak ada orang yang mempunyai kulit absolutely white. Selanjutnya, kalimat tanya yang kita biasa lontarkan untuk orang lain menanyakan orang, perempuan
perempuan atau orang laki-laki, kita bisa gunakan kata what does she look like, atau perempuan kalau laki-laki what does he look like. Jawabannya karena di sini perempuan berambut panjang, maka kita bisa gunakan jawaban her hair is long and black, atau she has long and black hair, atau she has got long and black hair, ya. Kemudian sentence patterns atau pola kalimatnya bisa kita lihat. What does atau what do bla 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 look like? Jawabannya kita bisa mempergunakan kata kerja dalam bentuk verbal verb atau kata kerja bentuk pertama bisa menggunakan kata have atau has, atau mungkin kata kerja yang lain, kata kerja bentuk pertama yang lain misalnya where atau wears. Tapi di sini kita akan sajikan yang have dan has. Penggunaan have dan has ini ditentukan oleh subjeknya. Jadi kalau subjek I, they, we, you, atau kita biasa katakan they, we, I, you gitu, itu menggunakan kata kerja have. Sedangkan kalau he, she, it, kita gunakan kata kerjanya has. Objeknya apa? Objeknya adalah ciri fisik seseorang. Misalnya a pointed nose. I have a pointed nose. He has bright skin. They have long hair. Kenapa di sini tidak saya kasih a untuk yang bright skin dan juga tidak saya kasih a untuk yang long hair? Karena hair dan skin adalah kata kerja, kata benda yang tidak bisa dihitung, maka kita gunakan kata skin saja atau hair saja, tidak usah pakai ya. Kemudian untuk pola yang lain kita mempergunakan kata kerjanya. Kalau kemarin atau tadi itu yang verbal verb, kita gunakan yang linking verb. Linking verb itu apa? Linking verb itu kata kerja penghubung. Kata kerja penghubung itu bentuknya bisa to be. To be itu is and are kalau bentuk yang pertama. Penggunaan to be ini juga disesuaikan dengan subjeknya. Kalau subjeknya I, maka to be-nya am. Kalau subjeknya he, she, it, maka to be-nya is. Kalau they, we, you, kita gunakan to be-nya are. Sedangkan complement atau pelengkapnya kita pakai kata sifat yang isinya menunjukkan physical appearance atau ciri fisik seseorang, misalnya tall, big, young. Selanjutnya contoh gambar di sini ada seorang laki-laki, a football player. Dia mempunyai kulit yang hitam, bukan absolutely hitam, tapi dark ya, cenderung dark. Nah itu kita tanyakan what does he look like? Seperti apa atau dia? He has dark skin. Dia mempunyai kulit yang gelap. Contoh lagi, what does she look like? Seperti apa atau dia? Perempuan yang mempunyai kulit cerah, maka kita jawab she has light skin. Dia mempunyai kulit yang cerah. Nah sekarang, bagaimana untuk mendeskripsikan watak dan kepribadian seseorang? Biasanya kita gunakan kata tanya what is she like, atau what is he like, atau what are they like. Jawabannya tentu kaitannya dengan watak dan kepribadian seseorang. Misalnya friendly, humorous, kind, generous, passion, dan masih banyak lagi. Selanjutnya untuk sentence patterns atau pola kalimatnya kita bisa lihat untuk pertanyaan what is bla 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 like. Nah jawabannya bisa I'm helpful, bisa he is friendly, they are generous, dan sebagainya. Yang jelas untuk pelengkap atau complement kita isi dengan kata sifat yang berisi watak seseorang. Kemudian contoh dialognya. What is she like? Seperti apa wataknya? Seperti apa atau dia wataknya? Jawabannya she is friendly. Dia itu ramah. What is she like? Seperti apa dia? He is humorous. What are they like? They are kind. Ya. Itu contoh-contoh dari pertanyaan yang jawabannya adalah menunjukkan watak atau kepribadian seseorang. Setelah kita lihat di sini ada contoh teks deskriptif ya yang memuat. Nah
Nanti ada kata sifat yang isinya personality atau kepribadian, ada kata sifat yang isinya ciri fisik seseorang. Anak-anak sekalian, di sini ada judul tag deskriptifnya yaitu My Close Friend. Perlu kalian ketahui dalam tag deskriptif ada dua bagian yaitu identification dan description. Di identification ini menunjukkan orang yang akan kita deskripsikan. Contoh kalimatnya, I have a close friend. He is a boy. His name is Ismail. Jadi 3 kalimat ini menunjukkan bahwa Ismail inilah yang akan kita deskripsikan pada paragraf selanjutnya. Selanjutnya di paragraf kedua kita lihat, Ismail is a fat boy. He is 45 kg of weight and 148 centimeters tall. Ismail has black hair. He has a pointed nose. His face is oval. He has bright skin. Nah, di sini kita akan lihat deskripsinya. Di situ isinya adalah tentang physical appearance. Kemudian paragraf yang ketiga, Ismail has a good character. He is a very nice friend. He is friendly. All his friends like him. Di sini isinya adalah kata sifat yang menunjukkan karakter seseorang. Anak-anak sekalian, demikian yang bisa Ibu sampaikan di sini. Semoga bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa like dan subscribe. Oke, sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan see you.